Selamat pagi, siang, sore, atau malam Ibu Ocha. Mohon izin, saya Konstantinus Novan Gita, mahasiswa Ibu pada mata kuliah Estetika Humanisme. Mohon izin menjelaskan mengenai apa yang saya angkat untuk pemenuhan nilai UAS, yaitu topik Industri 4.0 dan Society 5.0. Apakah kita siap? Untuk yang slide selanjutnya, definisi. Mengapa topik ini penting untuk dibahas, terutama dalam konteks dunia yang saat ini semakin digital. Jadi, topik ini itu semakin hari semakin relevan, semakin kita rasakan bahwa memang dekat dengan kita. Ini yang tadinya mungkin belum se-advance atau secanggih sekarang, di masa kini semakin maju atau semakin advance. Sehingga mungkin topik ini menjadi sangat relate bagi banyak orang. Nah, untuk ciri-ciri utama industri 4.0, yang pertama adalah konektivitas. Semua perangkat terhubung dan saling berkomunikasi. Kemudian yang pastinya ada otomatisasi, penggunaan robot dan mesin untuk menggantikan pekerjaan manusia. Yang ketiga data, pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat, kecerdasan buatan, penggunaan AI mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Society 4.0, masa depan yang lebih baik. Society 4.0 yaitu berfokus pada manusia. Teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian solusi untuk masalah sosial yaitu Society 5.0 bertujuan untuk memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan bencana alam. Kemudian kolaborasi manusia dan mesin. Society 5.0 juga mengangkat mengenai kolaborasi manusia dan mesin. Nah, kemudian apa sih dampak terhadap kehidupan kita mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Pertama, dampak positif meningkatkan produktivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup. Kemudian ada dampak negatifnya kehilangan pekerjaan, kesenjangan digital, dan masalah privasi data. Itu yang selanjutnya, kesimpulan dan tantangan. Menuju masa depan yang lebih baik, kesimpulannya kita harus merekapitulasikan poin-poin penting tadi. Jadi kita tidak boleh minder atau takut terhadap tantangan zaman, namun kita harus terus beradaptasi dan semakin berkembang untuk dapat bersaing dengan kemajuan zaman. Di sini mungkin estetika humanisme dapat hadir untuk memboosting society 5.0 agar agar dapat sejalan dengan kepentingan industri 4.0. Kemudian tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasi industri 4.0 dan society 5.0. Yang pertama mungkin masyarakat yang masih skeptis, yang masih malas tahu terhadap perkembangan zaman dan lain-lain. Kemudian masyarakat individual yang tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat lain, menganggap bahwa dirinya sudah bisa melakukan ini dan itu dengan sendirinya. Ini tantangan bersama bagi kita sendiri, kepada stakeholder, pemegang jabatan, pemangku jabatan, pada siapapun bahwa kita memang tengah ada di dalam dunia revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tinggal apakah kita siap atau tidak untuk menyambutnya. Kemudian peluang-peluang yang terbuka di masa depan. Apabila kita dapat beradaptasi, kemudian mengikuti perkembangan zaman, maka kita tidak akan tertinggal dan justru berjalan berbarengan malah atau kita bahkan bisa memimpin kemajuan zaman dan society atau masyarakat yang lebih unggul. Mungkin sekian dari saya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, Ibu, atas keterbatasan tempat dan saya yang tidak mungkin on cam karena masih di jalan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.